dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah nikmat tersebut akan hilang dari diri kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali nikmat Allah Subhanahu wa taala berkurang, bahkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan tingkah kita, karena perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah merubah nasib sebuah kaum sehingga mereka sendirilah yang merubah nasib mereka. Berkata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali di dalam kitab Bahjatun Nadhirin Syarah Riyadhus Shalihin, yukhbiru ta'ala annahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan di dalam ayat ini, annahu la yughayyiru ni'matan an'amaha ala ibadihi hatta yughayyiru ni'matahu hatta yughayyiru ta'atahu bima'siyatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah merubah nikmat yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya sehingga mereka merubah ketaatan mereka kepada Allah dengan kemaksiatan kepadanya. Wala yarfa'u dhullan halla bihim illa biruju'ihim ilallahi ta'ala. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat kehinaan yang menimpa mereka sehingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa mempertahankan dan menambah nikmat tiada lain adalah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ibnul Qayyim mengatakan, para salaf menamakan syukur al-hafid dan al-jalib. Syukur itu al-hafid, dia menjaga nikmat yang telah ada. Dan al-jalib, syukur juga mendatangkan nikmat yang belum ada. Dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati kita, yang kedua dengan lisan kita, dan yang ketiga adalah dengan anggota badan kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, yaitu dengan meyakini bahwasanya nikmat yang ada ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena keahlian kita, bukan karena kebaikan orang lain kepada kita, semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keahlian dan kebaikan orang lain itu hanya sekedar perantara. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Dan dengan anggota badan kita, kita mempergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika syukur dengan hati, lisan, dan anggota badan bisa menjaga nikmat yang ada dan menambah nikmat yang lain, maka konsekuensinya, kelazimannya, kufur nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, lupa bahwa nikmat tersebut dari Allah. Kufur terhadap nikmat Allah dengan lisan, tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nikmat yang telah ada. Kufur nikmat dengan anggota badan, dengan mempergunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah nikmat tersebut akan hilang dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mudah. Syukur nikmat itu lebih berat dari bersabar di atas musibah. Banyak seorang lulus dengan ujian musibah. Ketika diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang lalai tatkala diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita segera mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Jangan lupa mensyukurinya dengan lisan dan pergunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya nikmat tersebut akan abadi pada diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan nikmat-nikmat yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita senantiasa berada dalam kenikmatan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa perlindungan dari kecelakaan, dari berbagai macam musibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu. Wa tahawuli afiatika, dan berubahnya keselamatan yang Engkau berikan kepadaku. Wa fujaati nikmatika, dan aku berlindung dari siksa-Mu yang datang secara tiba-tiba. Maka dengan doa-doa ini, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kenikmatan dan kesejahteraan yang ada pada diri kita, dan kita akan dihindarkan dari berbagai malapetaka dan musibah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa amwalina wa azwajina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah.